terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita sudah ada di Kreatif ditemani rekan Wiki Adrian. Betul sekali, di Kreatif kali ini kita akan bahas mengenai ciptakan bumi yang lebih sirkuler lewat startup lingkungan. Sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Adi Saifullah Putra, beliau adalah CEO dari Mall Sampah Indonesia. Apa kabar Mas Adi? Halo, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah Baik. bergabung bersama kami di Kreatif. Mas Adi, kalau kita lihat awareness dari masyarakat sendiri untuk mendaur ulang sampah ataupun melakukan upcycling dari sampah lah ya, itu seperti apa sih awareness-nya? Ya, jadi di Indonesia sekarang kita lihat awareness untuk pengelolaan sampah dari sumbernya dari rumah ataupun dari industri itu sudah mulai bertumbuh ya. Didasarkan juga dengan semakin banyak regulasi atau kebijakan dari pemerintah yang mengarah ke sana. Kemudian di sisi lain juga produsen yang barang-barang yang kita konsumsi tiap hari juga mulai membuat kampanye-kampanye lingkungan untuk produk-produk mereka sehingga masyarakat juga sudah mulai teredukasi tentang pengelolaan sampah. Namun itu saja belum cukup ya. Kita perlu bergerak lebih maju lagi untuk bisa mengatasi krisis sampah di Indonesia. Oke, Anda selaku CEO PT Mall Sampah Indonesia yang Anda temui begitu ya, sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan utama atau kendala masyarakat saat ingin mendaur ulang sampahnya? Ya, pertama adalah akses yang terbatas terhadap infrastruktur atau layanan pengelolaan sampah. Baik itu pengelolaan sampah yang mixed waste ya atau sampah residu. Meskipun untuk pengelolaan sampah residu sekarang sudah ada pemerintah ya yang biasanya menyediakan sistem tersebut di seluruh kompleks. Namun untuk pengelolaan sampah yang berbasis pemilahan dan pemanfaatan sampah dari sumber seperti daur ulang, kemudian dijadikan kompos, untuk menghindari sampah tersebut dibuang langsung ke TPA itu masih kurang. Jadi, Oh, aksesnya ya um, terbatas. yes, jadi sistem pengelolaan sampah sekarang adalah kumpul, angkut, dan buang. Masih kurang pemilahan, pengelolaan, dan daur ulang. Seperti itu. Oke, lalu solusi apa yang ditawarkan oleh Mall Sampah sendiri, Mas Adi? Ya, jadi kami melihat bahwa saat ini ada 2 juta pengepul dan pemulung tradisional ya, atau informal waste sector di Indonesia, yang jumlahnya terus bertambah, yang mana 80% dari sampah daur ulang yang dikumpulkan dan dikelola di industri daur ulang itu adalah berasal dari sektor informal ini atau pengepul pemulung ini. Kami melihat bahwa informal sektor ini adalah kunci dari rantai pengumpulan dan rantai daur ulang di Indonesia. Sehingga kami memberdayakan mereka menggunakan teknologi yang harapannya adalah ini bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan daur ulang sampah. Di sisi lain juga akan membantu pengepul pemulung informal waste kolektor tersebut untuk bisa mudah mencari material daur ulang. Oke, lebih Seperti itu. jauh cara kerja sistem daur ulang yang disediakan ini bagaimana Mas Adi? Ya, jadi kita punya 2 aplikasi. Satu aplikasi untuk masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk request penjemputan sampah daur ulang dan juga untuk menemukan drop off point atau titik pengumpulan sampah terdekat yang dapat mereka antar ya langsung ke gudang milik pengepul melalui aplikasi mereka ya yang akan di direction pakai Maps. Kemudian kedua ada aplikasi untuk pengepul, di mana mereka akan mendigitalisasi operasional mereka, mulai dari menemukan material sampah, menemukan pelanggan, membuat perutaian, membukukan aplikasi pembukuan untuk sampah daur ulang ya, sehingga operasional mereka bisa lebih efisien dan efektif. Baik, oke Mas Adi, lalu sampah yang dikumpulkan didaur ulang menjadi apa biasanya? Sampah-sampah yang kita kumpulkan itu akan didistribusikan ke industri daur ulang. Hmm. Seperti plastik, itu sebagian besar akan menjadi biji plastik. Mhm. Dan ada juga beberapa pabrik mitra kita yang langsung mengolah menjadi barang pecah belah. Oke. Kemudian untuk kaleng akan dijadikan biji aluminium Mhm. dan seterusnya. Semua akan didistribusikan ke pabrik daur ulang.
Oke, selain berkontribusi tentunya untuk lingkungan begitu ya, sebenarnya apa value bagi, user dan bagaimana, Anda lewat aplikasi Anda ini memperkenalkan hal ini agar lebih common lagi ke masyarakat begitu ya? Karena kita tahu aplikasi lain itu pasti setiap orang sudah banyak yang sudah dipunyai di, gadget. Tetapi Hmm. biasanya kalau terkait sampah itu kayaknya, nanti aja deh gitu, nanti akan kita bahas lebih jauh usai jeda ya. Ya, tetap sama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kami masih berbincang dengan Mas Adi Saifullah Putra, CEO dari PT Mall Sampah Indonesia. Value yang dirasakan oleh user pada saat menggunakan aplikasi Anda, apa saja, Mas Adi? Yang pertama, user itu bisa dimudahkan untuk menemukan fasilitas daur ulang terdekat, di mana mereka bisa mengakses layanan untuk daur ulang. Kemudian, ada juga user yang lebih nyaman untuk mengantar langsung ke fasilitas daur ulang informal ya, mirip pengepul pemulung. Oke. Seperti itu, Mas. Misalnya saya ingin menjadi user dari mall sampah sendiri. Saya di wilayah Jakarta Timur begitu. Minimal berapa banyak sampahnya, mekanismenya seperti apa? Ya, jadi minimal mengumpulkan sampah 20 kilogram. Itu terdiri dari beberapa jenis sampah daur ulang, misalnya seperti kertas, plastik, sampah elektronik, kemudian logam, barang-barang bekas lainnya yang bisa didaur ulang itu dikumpulin jadi satu aja. Kemudian request di aplikasi Mau Sampah, apakah itu mau antar langsung ataupun mau di request pick up Mhm. di aplikasi Mau Sampah, kemudian nanti tinggal dijadwalkan dan Oke, menunggu Oke. saya penjemputan. dapat apa Seperti itu. kira-kira kalau misalnya saya memberikan sampah saya ke mall sampah? Ada dua pilihan metode pembayaran. Mbak bisa menerima cash, Oke. uang tunai, atau menerima MS Point. MS Point ini adalah e-wallet yang bisa dikonversi ke macam-macam e-wallet seperti GoPay, Hmm. OVO, ShopeePay, dan e-wallet populer lainnya. Oke, buang Oke. sampah tapi bisa cuan ya. Ya, baik. Dan berapa banyak sih volume sampah yang berhasil diolah sejauh ini oleh Mall Sampah sendiri, Mas? Rata-rata 150 sampai 200 ton per bulan dari seluruh ekosistem Hmm. kita. Oke, cukup banyak ya. Dan biasanya dibuat jadi apa nih sampah-sampahnya? Apakah dijual lagi atau bagaimana? Semuanya atau 100% dari sampah yang kita kumpulkan itu didistribusikan ke industri daur ulang, Mbak, untuk Mhm. dijadikan bahan baku kembali. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah saya dan Wiki pasti di handphonenya tuh punya aplikasi transportasi online dan Hmm. beberapa aplikasi lain yang rata-rata tuh orang pasti punya. Mas Adi, gimana nih mall sampah ke depan apa ya lebih banyak promosi lagi, mengenalkan lagi manfaat dari aplikasi ini agar orang tuh lebih aware lagi gitu bahwa ternyata kita tuh juga bisa loh menyumbangkan sampah kita yang masih bisa didaur ulang ini. Ya, itu sebenarnya tantangan yang sangat berat ya bagi kita untuk mengubah kebiasaan masyarakat kita dari yang membuang sampah menjadi peduli dan mau daur ulang untuk mengatasi krisis sampah dan krisis iklim di Indonesia. Itu sejujurnya itu pekerjaan berat, namun yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan berbagai macam organisasi masyarakat, tokoh, kampus, dan segenap gerakan-gerakan lingkungan ya yang bisa kita ajak bersama untuk bergerak. Oke, Dan tentu saja juga dengan bantuan pemerintah ya, baik. seperti itu. Mas Adi, model bisnisnya dari Mall Sampah sendiri seperti apa? Bagaimana sebetulnya Mall Sampah cari cuan lah, karena kan ini adalah sebuah entitas bisnis ya, harus memastikan keberlangsungan dari bisnisnya begitu, belum lagi kemudian bicara mengenai gaji karyawan dan lain sebagainya gitu. Nah itu gimana? Ya, jadi bisnis model mall sampah adalah B2B, jadi kita punya layanan circular economy untuk perusahaan. Jadi mall sampah menyediakan berbagai macam solusi bagi perusahaan yang diwajibkan ya untuk mengurangi sampah, terutama perusahaan FMCG company atau perusahaan konsumsi dan perusahaan F&B yang diwajibkan untuk mengurangi sampah sampai dengan tahun 2030. Jadi kita punya berbagai macam solusi untuk Hmm. mengimplementasikan circular economy di unit bisnis mereka atau di bisnis model mereka. Solusi-solusi yang saya maksud adalah plastic credit, take back program, recycling solution, reverse vending machine, dan berbagai macam solusi lainnya untuk membantu perusahaan bertransformasi ke circular economy. Seperti Oke. itu, Mas, Mall secara sampah singkatnya. sendiri sudah beroperasi berapa lama dan sejauh ini target dari profitabilitas juga seperti apa?
Kita mulai dari 2017, Mbak. Target profitabilitasnya apakah sudah tercapai atau bagaimana? Tentu kita punya target yang sangat ambisius sebenarnya Mhm. kalau melihat dari potensi circular economy sendiri. Jadi kalau kita bicara potensi dari pasar circular economy itu 4,5 triliun US dollar sampai dengan 2030 ya secara global. Mhm. Indonesia sendiri potensinya adalah 7,1 billion US dollar sampai dengan 2040 setiap tahun ya itu. Sehingga mall sampah meskipun kita belum ada di level itu, tetapi kita berupaya ya paling tidak pada tahun 2030 kita akan mendapat harapannya sih minimal 100 juta USD Oke, dari menyediakan solusi circular economy ini. baik. Seperti itu. Sukses selalu untuk mall sampah begitu ya. Semoga kita masih bisa ketemu di tahun-tahun berikutnya dan target 2030 juga bisa tercapai ya. Baik, Mas Adi terima Amin. kasih ya sudah bergabung sama Siap, kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. siap. Terima kasih. Baik, dan pemirsa kita akan lihat update pergerakan dari IHSG dari pembukaan C1 hingga saat ini. IHSG berada di zona hijau ya dengan penguatan 0,56%, sempat mencapai level tertinggi di 7514, berhasil tembus ke level 7.500-an dan level terendah di 7482,505. Masih terus melanjutkan uptrendnya ya atau menyentuh all time high. Kemudian BBRI menjadi top gainers based on value dengan penguatan 2%, 4.910. HMM Sampurna juga masih menguat 2% di 785. Brand di 9.400, Telkom di 2.990, BBNI 5.425 dan beberapa saham lain seperti Laba, Gudang Garam, MNCN dan Inco. Oke, tab khusus ada Gula, kemudian Boga, Diva, ZBRA, Dian, Energi, DOH, NEST, GMTD, dan Meja. Itu dia review singkat pemirsa update pembukaan hingga pukul 9.28 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast kali ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang saat lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pemirsa tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prisa Sumedatu. Saya Wiki Adrian, Sampai sampai jumpa. jumpa.